Siapa sangka, seorang janda kaya raya di Arab bisa jatuh cinta pada TKI, kuli bangunan? Semua berawal dari sebuah pertolongan kecil saat dia jatuh di jalan dan Suparjo menolongnya, tapi berakhir jadi kisah cinta yang menggetarkan hati. Cerita ini sangat menarik dan menginspirasi, karena itu tonton sampai selesai. Dan like, subscribe, komen, dan share. Mari kita mulai ceritanya. Terik matahari di kota Riyadh hari itu terasa lebih menyengat dari biasanya. Angin padang pasir berembus pelan, membawa debu halus yang menempel di kulit dan menyesakkan nafas. Jalanan yang biasa ramai oleh kendaraan mewah dan orang-orang berpakaian bersih, hari itu juga dihiasi oleh pemandangan tak biasa. Seorang wanita paruh baya, anggun dengan abaya hitam berbordir emas, mendadak terjatuh di trotoar. Dia adalah Fariha Al-Hamdan, seorang janda kaya yang namanya dikenal luas di kalangan pebisnis Riyadh. Sepintas, tidak ada yang menduga bahwa hidupnya begitu sepi dan sunyi sejak ditinggal suaminya 2 tahun lalu. Tubuhnya terhuyung dan jatuh ke pinggir trotoar saat tumit tingginya terpeleset oleh kerikil kecil. Beberapa orang yang lewat menoleh sekilas, tapi tak satu pun yang mendekat. Mungkin karena mereka takut bersentuhan dengan wanita bangsawan, atau karena menganggap akan ada pengawal yang segera menolong. Namun seseorang berlari tergopoh dari kejauhan. Seorang pria dengan kulit legam terkena matahari, pakaian lusuh penuh bekas semen, dan peluh yang menetes dari keningnya. "Maaf, Madam." "Astagfirullah, Anda tidak apa-apa?" ucapnya dengan gugup, sambil berlutut dan menawarkan tangannya. Fariha menatapnya sejenak. Sorot mata pria itu penuh kecemasan, namun juga ketulusan. Ia tak mengenalnya, tapi tangan itu, meski kasar dan kotor, justru terasa hangat saat membantunya bangkit. Nafas Fariha masih terengah, tapi ia mengangguk pelan. Aku tak apa-apa. Terima kasih." Pria itu segera melepaskan tangannya setelah memastikan Fariha bisa berdiri dengan tegak. "Maafkan saya kebetulan lihat ibu terjatuh," ujarnya sambil menunduk. "Apa namamu?" tanya Fariha, mencoba menahan rasa penasaran yang muncul tiba-tiba. "Saya Suparjo, Bu, dari Indonesia. Kerja di proyek bangunan sana." Ia menunjuk ke arah gedung yang sedang dibangun beberapa blok dari situ. Sebelum sempat Fariha berkata lebih lanjut, seorang sopir dari arah lain berlari tergesa, wajahnya panik. "Saidah, maafkan saya terlambat melihat Anda terjatuh." Fariha hanya melirik sekilas, lalu menoleh kembali ke Suparjo. Tapi pria itu sudah melangkah mundur, hendak kembali ke pekerjaannya. Namun bayangannya tak pergi dari benak Fariha. Beberapa hari berlalu, namun Fariha terus memikirkan kejadian itu. Biasanya, hidupnya hanya diisi dengan rapat-rapat bisnis, pertemuan sosial, dan malam-malam sunyi di rumah besar yang terlalu luas untuk ditempati sendiri. Tapi kini, tiap kali ia duduk di balkon atau berjalan-jalan di taman rumahnya, ingatannya kembali pada pria berwajah tulus itu. Ia mulai bertanya-tanya, siapa dia sebenarnya? Mengapa ia begitu cepat menolong? Dan mengapa tatapan matanya begitu damai? Akhirnya, ia menyuruh sopir kepercayaannya, Malik, untuk menyelidiki. "Temukan pria itu, yang menolongku tempo hari. Aku ingin tahu tentang dia." Malik sempat bingung, tapi ia menuruti perintah majikannya. 2 hari kemudian, ia kembali membawa kabar. Namanya benar, Saidah Suparjo, umur 30-an, asal Jawa Timur. Tinggal di asrama pekerja bersama rekan-rekannya. Gajinya kecil, tapi dia dikenal jujur. Selalu kirim uang ke ibunya di kampung. Mendengar itu, hati Fariha semakin tertarik. Ia merasa menemukan ketulusan yang jarang ia lihat pada orang-orang di sekelilingnya. Harta sudah lama tidak membuatnya bahagia. Kehormatan dan status sosial sudah terlalu akrab hingga tak lagi membuatnya bangga. Tapi pria itu, yang hanya punya tangan kasar dan penuh kejujuran, menarik hatinya dengan cara yang sulit dijelaskan. Tanpa sadar, Fariha mulai menunggu sesuatu.
Entah pertemuan berikutnya, atau kesempatan untuk bicara lebih lama dengannya. Kesempatan itu datang tak lama kemudian. Fariha menggunakan dalih untuk memperbaiki bangunan tua milik keluarganya, lalu menyuruh perusahaan proyek memanggil beberapa pekerja, termasuk Suparjo. Hari itu, Suparjo datang dengan langkah ragu ke halaman besar rumah bergaya Andalusia milik Fariha. Ia menunduk saat melangkah masuk, merasa tak pantas berada di tempat semegah itu. Tapi saat melihat Fariha berdiri menyambutnya di beranda, senyumnya mekar meski malu. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam, Suparjo," jawab Fariha lembut. "Silakan duduk, jangan tegang. Anggap saja ini rumah sendiri." Suparjo hanya mengangguk kikuk, lalu duduk di kursi taman sambil memegang gelas teh yang disuguhkan. Tangannya gemetar, sebagian karena takut, sebagian karena jantungnya berdebar tak karuan. Ia masih tak percaya dipanggil oleh seorang wanita kaya hanya karena pernah menolongnya. Percakapan mereka hari itu berlangsung hangat. Fariha tak menyangka pria sederhana ini bisa bercerita dengan begitu tulus. Tentang kampung halamannya, tentang ibunya yang renta, tentang mimpinya punya warung kecil di Indonesia nanti. "Saya tidak punya banyak cita-cita, Bu. Hanya ingin bahagiakan ibu saya sebelum dia menutup mata." Fariha tertegun. Kata-kata itu menusuk jantungnya, karena ia sendiri sudah lama kehilangan kehangatan keluarga. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Fariha mulai membuka hati. Sesuatu yang tak pernah ia bayangkan terjadi. Ia jatuh cinta pada pria sederhana itu. Cinta yang datang bukan karena tampilan luar atau kekayaan, tapi karena jiwa yang bersih dan hati yang penuh pengabdian. Ia pun memberanikan diri. Suatu sore, saat Suparjo sedang bekerja di halaman, Fariha menghampirinya dengan senyum tenang. "Suparjo, aku ingin mengatakan sesuatu yang mungkin tak biasa," katanya pelan. Suparjo menghentikan pekerjaannya, menatap Fariha dengan bingung. "Aku tidak butuh jawaban sekarang. Tapi aku ingin kau tahu, aku menyukaimu. Dan aku ingin menikah denganmu." Dunia seperti berhenti berputar bagi Suparjo. "Ah, apa? Saya? Tapi, saya cuma kuli, Bu." Fariha tersenyum lembut. "Dan aku cuma seorang janda sepi. Yang kubutuhkan bukan statusmu, tapi hatimu." Hari demi hari berlalu. Fariha yang biasanya sibuk dengan kegiatan bisnis dan rapat-rapat sosial, kini hatinya tak pernah jauh dari bayang-bayang Suparjo. Sesekali ia berdiri di balkon rumahnya, menatap senja sambil memikirkan pria sederhana itu. Tak pernah ia bayangkan bahwa di tengah kota mewah yang penuh ambisi dan kekakuan, ada seseorang yang bisa menyentuh hatinya hanya dengan sikap tulus dan senyum apa adanya. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, benarkah ini cinta? Ataukah hanya rasa iba? Tapi tiap kali wajah Suparjo terlintas di benaknya, detak jantungnya berubah lebih cepat, dan itulah jawaban yang ia tahu tak bisa ditolak. Fariha mulai mencari alasan agar Suparjo lebih sering datang ke rumahnya. Ia menyuruh Malik, sopirnya, membuat daftar kecil perbaikan rumah, dari pagar taman yang mulai berkarat hingga keran air yang bocor. "Pastikan Suparjo yang datang ya," katanya dengan nada tenang namun tegas. Malik menatap majikannya dengan ekspresi sedikit heran, tapi ia tahu kapan harus diam. Ia tak berani bertanya lebih jauh. Meski dalam hatinya bertanya-tanya mengapa seorang wanita kaya seperti Fariha begitu tertarik pada seorang TKI kuli bangunan. Hari berikutnya, Suparjo datang lagi. Ia membawa alat-alat tukangnya dalam tas selempang kusam yang selalu ia jaga. Saat memasuki halaman rumah yang rindang itu, ia menyeka keringatnya dan berdiri kikuk di depan pintu. Fariha yang melihat dari balik jendela tersenyum kecil, lalu berjalan turun menyambut. "Suparjo, selamat datang kembali. Maaf aku menyusahkan," katanya ramah. Suparjo cepat-cepat menunduk. "Tidak apa-apa, Bu. Saya senang bisa bantu." Mereka mulai sering bercakap. Saat Suparjo bekerja, Fariha duduk di bangku taman sambil membawa 2 gelas teh mint.
Istirahat dulu, Suparjo. Panasnya luar biasa hari ini, ucapnya sambil menyodorkan minuman. Awalnya Suparjo canggung, tapi perlahan ia mulai merasa nyaman. Di hadapan wanita ini, ia tak merasa dihakimi meski statusnya jauh berbeda. Terima kasih, Bu. Saya belum pernah disuguhi begini oleh majikan sebelumnya, katanya pelan. Fariha menatap matanya dan menjawab, karena kamu bukan sekadar pekerja, kamu adalah manusia. Dan kamu sudah menolongku. Hari demi hari, obrolan mereka makin dalam. Fariha tahu bahwa Suparjo adalah anak bungsu dari 5 bersaudara, yang rela merantau karena tak ingin ibunya bekerja terlalu keras di usia senja. Saya selalu kirim uang tiap bulan, Bu. Meski kadang sedikit, tapi ibu selalu bilang cukup. Padahal saya tahu dia berbohong demi menenangkan saya, katanya dengan suara lirih. Fariha hanya bisa memejamkan mata, menahan tangis. Ia pun mulai menceritakan sisi dirinya yang selama ini tertutup. Tentang rasa sepinya, tentang kehilangan suami yang meninggal karena serangan jantung mendadak, dan tentang malam-malam panjang yang hanya ditemani suara angin dan jam dinding. Kamu tahu, Suparjo, sebelum bertemu kamu, aku merasa rumah ini seperti penjara. Terlalu mewah, tapi hampa. Terlalu besar, tapi kosong. Ucap Fariha suatu sore, suaranya bergetar. Suparjo diam. Ia menatap rumput, lalu pelan-pelan berkata, kadang yang kita cari bukan kemewahan, tapi hati yang bisa diajak pulang. Kalimat itu menghantam Fariha. Ia mengangguk pelan. Mungkin kamu benar, mungkin aku hanya sedang mencari tempat pulang. Waktu terus berjalan. Fariha tahu bahwa perasaannya bukan sekadar kekaguman sesaat. Ia mulai rindu melihat Suparjo setiap hari. Dan ia juga tahu bahwa Suparjo menyimpan rasa yang sama, meski pria itu terlalu rendah hati untuk mengatakannya. Fariha pun memberanikan diri untuk mengambil langkah besar. Suatu pagi, ia memanggil Suparjo ke ruang tamu. Suasananya sunyi, hanya terdengar detak jam dan desau angin dari jendela yang terbuka. Suparjo, boleh aku bicara serius hari ini? Tanya Fariha lembut. Suparjo mengangguk pelan. Wajahnya tampak tegang. Aku sudah lama berpikir, dan aku tak ingin menyembunyikan perasaan ini. Aku ingin menikah denganmu. Sejenak, dunia terasa membeku. Suparjo menatapnya dengan mata membesar. Ah, apa, Bu? Tapi, saya bukan siapa-siapa. Saya cuma pekerja kasar. Tak pantas untuk wanita seperti ibu. Fariha tersenyum, tapi di balik senyumnya ada keteguhan. Suparjo, aku bukan mencintaimu karena statusmu. Aku mencintaimu karena hatimu, karena ketulusanmu, karena kamu membuatku merasa hidup kembali. Suparjo terdiam lama, lalu menunduk. Air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. Saya juga mencintai ibu. Tapi saya takut dunia akan menertawakan kita. Fariha mendekat, menyentuh bahunya. Biarkan dunia berkata apa. Aku hanya ingin bersamamu. Karena cinta sejati tak mengenal kasta. Keputusan itu bukan tanpa tantangan. Fariha tahu, lingkungan sosialnya akan berguncang. Teman-temannya mungkin akan mencibir, keluarganya bisa menentang. Tapi ia sudah siap. Ia tak ingin lagi hidup dalam kepura-puraan. Di sisi Suparjo, ia merasa utuh, merasa diterima sebagai manusia, bukan sekadar janda kaya yang dihormati karena harta. Maka pernikahan sederhana pun dirancang. Tak perlu pesta megah, cukup akad yang sakral dan niat yang tulus. Hari pernikahan itu tiba. Fariha tampil anggun dengan gaun putih sederhana. Suparjo mengenakan baju koko putih dan sarung bersih. Di hadapan penghulu dan saksi-saksi yang terbatas, ijab kabul dilangsungkan. Suara Suparjo gemetar saat mengucapkan, "Saya terima nikahnya Fariha binti Abdul Rahman dengan mas kawin tersebut tunai." Dan saat itu juga, air mata haru tumpah dari mata Fariha. Malam perlahan turun di kota Riyadh. Bintang-bintang mulai muncul di langit yang bersih,
seolah ikut menjadi saksi sebuah kisah cinta yang tak biasa. Fariha duduk di ruang riasnya, menatap pantulan wajahnya di cermin besar berhias ukiran emas. Namun malam itu, bukan kilau perhiasan atau kemewahan kamar pengantin yang memenuhi pikirannya, melainkan rasa deg-degan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Suparjo, suaminya kini, akan memasuki ruangan itu sebagai pasangan sah. Tapi bagaimana rasanya berbagi malam pertama dengan pria sederhana yang dulu bahkan tak berani memandang matanya? Sementara itu, di ruangan sebelah, Suparjo duduk di ujung ranjang dengan tangan gelisah. Baju koko putihnya sudah ia gantung rapi. Kini ia hanya mengenakan sarung dan kaos polos. Ia menarik napas panjang, berkali-kali. Ya Allah, ini nyata, gumamnya pelan. Di benaknya terbayang wajah ibunya yang pasti menangis haru jika tahu putra bungsunya kini menikahi wanita berhati mulia seperti Fariha. Tapi di balik rasa syukur itu, Suparjo merasa takut. Takut jika ia tak bisa menjadi suami yang layak. Aku cuma buruh bangunan, dan dia pernah tinggal di istana cinta yang lain, pikirnya lirih. Ketika Fariha masuk ke kamar, Suparjo langsung berdiri. Suasana menjadi canggung. Aku boleh duduk di sini? Tanya Fariha pelan, menunjuk kursi di dekat jendela. Suparjo mengangguk gugup. Iya, tentu Bu. Maksud saya, Fariha. Mereka saling menatap sejenak, lalu tertawa kecil karena salah ucap. Suasana pun mencair. Suparjo, kamu tahu, aku sebenarnya yang lebih gugup malam ini, kata Fariha. Aku merasa seperti gadis muda lagi. Suparjo tertunduk, tapi senyum tipisnya tak bisa disembunyikan. Saya juga, Bu. Fariha. Saya nggak pernah bayangkan bisa ada di malam seperti ini, denganmu. Mereka pun mulai bercerita tentang masa kecil, mimpi-mimpi, dan hal-hal kecil yang pernah mereka simpan sendiri. Fariha terkejut saat Suparjo menunjukkan kemampuan membaca puisi. Kamu bisa baca puisi? Tanyanya tak percaya. Suparjo hanya mengangguk malu. Kadang saya tulis sendiri juga, tapi cuma saya simpan di buku kecil. Fariha meminta dibacakan satu. Maka Suparjo pun membaca pelan. Cinta bukan tentang siapa yang kaya, siapa yang pintar, atau siapa yang hebat, tapi siapa yang hadir ketika hati sedang rapuh dan tak butuh apapun kecuali dipahami. Suara Suparjo dalam dan lembut. Fariha memejamkan mata, air matanya menetes pelan. Kamu lebih romantis dari pria manapun yang pernah aku kenal. Malam itu, mereka tidak langsung berbagi ranjang dalam keheningan kaku. Tidak, mereka berbagi cerita, tawa, air mata, dan pelukan yang menghapus semua keraguan. Ketika Suparjo menyentuh tangan Fariha untuk pertama kalinya, ia melakukannya dengan sangat hati-hati, seperti sedang menyentuh sesuatu yang suci. Aku nggak tahu harus bersikap seperti apa, Fariha. Tapi aku janji satu hal, aku akan mencintaimu setiap hari, meski dunia tak percaya dengan cinta kita, bisiknya. Fariha mengangguk, lalu membalas, aku tidak butuh dunia percaya. Aku hanya butuh kamu tetap seperti ini, Suparjo. Tulus, sederhana, dan mencintaiku apa adanya. Fajar pun menyingsing. Matahari baru menyapa Riyadh dengan sinarnya yang hangat. Di dalam kamar itu, dua hati yang berbeda status, usia, dan latar belakang kini menyatu dalam keheningan yang damai. Mereka bukan pasangan yang sempurna, tapi malam itu membuktikan satu hal. Cinta sejati tak pernah bertanya dari mana kamu berasal, hanya ingin tahu kemana kamu akan berjalan bersama. Fariha dan Suparjo memulai hari baru, bukan sebagai janda kaya dan buruh kasar, tapi sebagai dua insan yang saling melengkapi. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga kisah ini bisa menginspirasi dan memberi motivasi bagi kita semua untuk terus berbuat baik. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi pendapat atau pengalaman Anda. Sampai jumpa di video dengan kisah yang lebih menarik berikutnya.